Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil din wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jamaah lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala ibadihi an-nahiyatil amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak keperluan kita dalam memenuhi keperluan hidup, bahkan bisa dikategorikan mengikuti perkembangan kehidupan. Kalau bahasa akrabnya, mantesin hidup. Ini seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Jika hanya sekedar memenuhi keperluan hidup untuk sandang dan pangan, mungkin itu sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam hadis kursinya, jika engkau lapar, mintalah makan kepada Allah, maka Allah akan memberikan makan kepadamu. Jika engkau tidak punya pakaian, mintalah pakaian kepada Allah, maka Allah akan memberikan pakaian kepadamu. Fastaksuni aksukum, antum ja'i'in, fastat'imuni ut'imkum. Tetapi perkembangan ini kita, realita kehidupannya, ternyata peradaban sudah mulai merubah gaya pandang manusia. Gaya pandang manusia cenderung kepada status dan strata ekonomi, status sosialnya. Dia orang kaya, orang mampu, atau orang miskin yang tidak mampu. Jadi timbul kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, termasuk diri kita juga seakan-akan terseret dengan ombak ini. Dengan ombak yang mengajak atau memperdaya kita untuk mengikuti perkembangan yang seakan-akan kita ini akan dijadikan budak oleh keperluan dan kebutuhan dalam memenuhi martabat atau derajat di strata sosialnya. Dari keperluan keluarga kita dengan handphone yang belasan juta, bahkan sampai ratusan juta, belum lagi perkembangan teknologi komputer, laptop yang harganya juga puluhan juta. Setelah itu memerlukan kendaraan bermotor roda 2, roda 4 yang ratusan bahkan miliaran, sekedar untuk mantesin strata sosial. Sementara kalau kita pikirkan lebih mendalam, apakah kalau kita tidak punya mobil kita akan mati? Tentu tidak. Apakah kalau kita tidak punya motor kita akan mati? Tentu tidak. Apakah kalau kita tidak punya laptop, komputer, ataupun handphone kita akan mati? Tentu tidak. Tapi dalam hal yang ini seakan-akan jadi kita diperbudak oleh siapa? Diperbudak oleh keperluan dan kebutuhan kita. Nah, Islam hadir ke tengah-tengah kita supaya kita tidak menjadi budak dengan keperluan kita. Tidak menjadi budak dengan keperluan kita. Kita gunakan semuanya itu hanya untuk yang urgent, keperluan yang penting, keperluan yang urgent yang sangat penting. Nah, Rasulullah SAW memberikan kita resep selamat dunia dan akhirat. Di antara resep tersebut yaitu tanamkanlah rasa zuhud di dalam diri kita. Zuhud kepada Allah, zuhud kepada manusia. Sehingga apa? Kita mendapat kemuliaan, penghormatan dari Allah dan juga kecintaan dan penghormatan dari manusia. Ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Itu
hadisnya dalam kapasitas hasan dengan sanad yang hasan juga, berarti bisa kita jadikan untuk hujjah, bisa kita amalkan. An Abi Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dari Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata bahwa seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada sesuatu pekerjaan yang jika mengerjakannya niscaya saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka mencintaimu. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya pun dengan sanad yang hasan. Kita bisa buka Ibnu Majah kitab Az-Zuhud ya, yaitu judulnya Az-Zuhud fid Dunya nomor 4102. Kita bisa buka di situ. Jadi ada beberapa yang harus kita ambil hikmahnya, yaitu zuhud terhadap dunia merupakan sebab mendapatkan kecintaan Allah kepada kita. Yang kedua, zuhud terhadap yang dimiliki manusia merupakan sebab mendapat kecintaan dan penghormatan dari manusia. Ini yang perlu kita ambil. Bagaimana kita bisa menerapkan zuhud di tengah kehidupan kita? Ditegaskan dalam Islam bahwa manusia tidak akan termasuk orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Ya, tidak termasuk orang yang berbahagia dan beruntung di dunia dan juga di akhirat, kecuali jika ia mampu meraih kecintaan Allah dengan cara yang lebih mementingkan akhirat yang abadi dibandingkan dengan kepentingan dunia yang fana. Dan meraih kecintaan manusia dengan cara menjadikan diri tidak berambisi terhadap apa yang ada pada orang lain. Dia meninggi dengan harga diri, angkuh dengan harga diri dan kemuliaan untuk memperoleh kebaikan yang abadi karena apa yang ada di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam hal ini berkomentar bahwa hadis ini adalah salah satu hadis dari 4 hadis yang menjadi pusat edar ajaran Islam, yaitu tentang zuhud. Nah, apa sih zuhud tersebut? Makna zuhud kita ambil dari pendapat ulama salaf dan juga ulama yang datang setelah mereka telah beraneka ragam, banyak yang mengungkapkan dan menafsirkan makna zuhud di dunia. Namun semuanya itu kembali kepada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Idris Al-Kaulani radhiyallahu anhu. Sesungguhnya dia berkata, zuhud di dunia ini bukan dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Sekali lagi ya, menurut Abu Idris Al-Kaulani radhiyallahu an, zuhud di dunia ini bukan dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta, tetapi zuhud di dunia ialah menjadikan apa yang ada di tangan Allah lebih dipercaya daripada yang ada di tangan kita sendiri. Jika suatu musibah menimpamu, maka pahalanya dan simpanan kebaikannya lebih diharapkan daripada menetapkan atau menerapkan musibah terhadap diri kita semua. Ya, di balik itu semua ada kebaikan, pahala, karunia Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Itu yang kita harapkan, bukan apa itu musibah yang harus kita hadapi. Nah, oleh karena itu, ulama salaf ada 3 hal yang memahami tentang zuhud. Yang pertama, seorang hamba lebih percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada terhadap yang ada di tangannya. Lebih percaya tuh yang ada di tangan Allah daripada ada di tangannya sendiri. Ini timbul dari sebenar keyakinan, percaya kepada jaminan Allah bahwa Dia akan senantiasa memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surah Hud ayat 6.
Surah Hud ayat 6, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Statement prinsip yang pertama tentang zuhud. Kemudian yang kedua, seorang hamba apabila ditimpa musibah dalam urusan keduniaan, musibah tentang urusan dunianya, seperti kehilangan harta atau anak, maka dia lebih mengharapkan pahala daripada barang-barang yang hilang tersebut, ya, masih tetap ada pada dirinya. Sikap ini pun muncul dari sempurnanya keyakinan, juga menunjukkan zuhudnya terhadap dunia dan kecilnya kecintaan terhadap dunia. Yang ketiga, seorang hamba tidak terpengaruh oleh pujian orang yang memujinya, bahkan juga tidak terpengaruh oleh cacian orang yang mencacinya ketika berada pada yang hak, yang benar. Ini adalah tanda zuhudnya kepada dunia, di mana dia memandangnya remeh, kecil, dan kecintaan kepadanya tidak besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, yakin adalah kamu tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Jadi zuhud itu kamu tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Itu sekali lagi kita pahami, kamu tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Bisa dibalik nih, kamu bisa mencari cara yang membuat Allah ridho meskipun sebagian manusia tidak suka, sebagian manusia murka. Kamu tidak peduli tuh, yang penting Allah ridho. Nah, ini zuhud. Sampai Ibnu Umar, beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami kepada kecintaanmu. Dan berilah kami keyakinan yang dapat membuat ringan musibah dunia yang menimpa kami. Ini penjelasan tentang zuhud. Jadi penafsiran tentang zuhud itu kita sudah pahami, mudah-mudahan. Baik, kita tutup dengan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.